Halo Sobat Adventure, balik lagi bersama gue Panji Buana di channel pendakian paling gokil yang mengupas lengkap review jalur pendakian, total biaya, dan estimasi waktu. Tapi sebelum mulai videonya, bantu gue membangun channel ini agar bisa jadi acuan dan referensi ketika kalian ingin mendaki. Kalau sudah, kita mulai videonya. Halo, apa kabarnya mamen-mamen hiker? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Di pendakian kali ini gue ada orderan transport ngantar dari Tangerang ke Gunung Merbabu via Swanting. Tetapi dikarenakan kemarin udah, jadinya gue berencana akan mendaki Merbabu juga, tapi via Wekas. Klien gue kali ini adalah rombongan Mas Dewa yang tahu gue buka jasa antar jemput pendakian dari Jakarta ke gunung-gunung di Pulau Jawa ketika ngeliat video gue solo hiking ke Merbabu via Swanting kemarin. Jalanan gue mulai ketika menjemput rombongan Mas Dewa yang berjumlah 4 orang, dan setelah ketemu di Mepo, kita pun langsung melaju ke Jawa Tengah. Oh iya, berhubung mobil masih ada space kosong, gue juga ngajak base gunung terbaik gue nih, yaitu Mbak Farah. Dan sampai akhirnya kita sampai di base camp Merbabu via Swanting nih. Alhamdulillah sampai rombongan Mas Dewa dari Tangerang, Mas. Tadi malam masih di Tangerang, pagi udah nyampe ya. Wah, logistiknya rombongan Mas Dewa. Dewa banget ini. Gokil. Sultan nih. Pendaki Sultan. Gue pun loading barang sekaligus membantu mereka mendaftar ulang semaksi. Setelah urusan kondusif, gue dan Mbak Farah pun izin memisahkan diri menuju ke base camp Kang Lasin yang ada di jalur Wekas. Nyampe di base camp Kang Lasin. Jadi itu base campnya di ketinggian 1700-an ya. Nah, kita tadi parkir kendaraan, parkir mobil tuh di atas, di dekat base campnya Pak Andre. Nah, nanti kita jalurnya ke arah kiri, ke arah puncaknya tuh, ke arah pendakian kiri. Untuk simaksinya kita langsung booking online, dan juga nanti koordinasi lagi sama masing-masing base camp pilihan kalian. Dan karena saya di Kang Lasin, jadi koordinasinya sama Kang Lasin. Itu dia ada biaya tambahannya 22.000 untuk biaya base camp, menginap, dan parkirnya kendaraan itu 20.000. Untuk kalian yang bawa kendaraan, naik ke sininya hati-hati ya, karena jalan kesininya tuh terjal banget, jalanannya miring banget, apalagi yang pakai kendaraan roda 4. Dari jalan raya itu masih sekitar 4 kilo, jadi itu nanjak terus, nanjak dengan kontur jalan kayak gini, semen yang dibagi dua, tengah-tengahnya ada batu ataupun rumput di bawahnya. Jadi kalau misalnya kalian papasan sama mobil ataupun sekalipun motor ya, itu akan PR banget sih, jadi mesti hati-hati banget lah. Fasilitasnya ya ada ruang untuk istirahat, mungkin ada di sana juga ada kamar mandi. Ini adalah menu yang ada di base camp Kang Lasin, cuma sih tadi karena mungkin dia belum belanja, gue makannya mie rebus pakai telur, Mbak Farah nasi pakai telur. 10 ribuan, murah. Halo guys, di kesempatan pendakian kali ini gue ada di jalurnya Merbabu via Wekas. Gue mengantar rombongan dari Tangerang yang sebelumnya gue kenal dari YouTube juga. Jadi dia ngeliat YouTube gue yang kemarin ke Merbabu via Swanting yang ngantar rombongan Agam, dan dia juga pengen ke Merbabu via Swanting. Dan daripada gue nganggur 2 hari nggak ngapa-ngapain, mendingan gue naik ke Merbabu via Wekas, di tepatnya di base camp Kang Lasin. Nah, gue di sini sama Mbak Farah yang lagi siap-siap. Bismillah lah, ini lagi mau mulai jalan. Dari setelah berjalan dari rumah Kang Lasin, ada pertigaan, jadi kita jalurnya ke kiri. Itu yang tempat parkiran mobil. Kita ke sini. Trek pertama menjumpai tanjakan dari coran gitu. Karena kan ini belum masuk hutan ya. Nanti juga masih bertemu ladang warga. Tanjakannya kalau ngojek buat motor kayak lumayan miring ini. Dikasih pemandangan Andong dan Telo Moyo yang kemarin habis kebakaran. Jadi tinggi base campnya itu 1800-an kan. Andong itu kayak setara gitu sama tempat kita lagi berdiri. Begitupun Telo Moyo.
ini nanti turun ojek kemungkinan sih di sini ya, karena dia banyak parkiran motor dan di atas sudah di semen gini kan, otomatis motor nggak bisa lewat. Sampai di Merbabu Pass, tulisan yang kelihatan dari bawah tuh, jadi semacam kayak gadu pandang yang bisa ngelihat pemandangan 180 derajat yang ada Talamoyo sama Andong ya. Di tulisan Merbabu Pass ini ada semacam bangku juga. Ketinggiannya tadi dicek di altimeter, ketinggian 1915an. Kita lanjut ke arah puncak, ke arah sana. Dikasih bonus tipis-tipis setelah Merbabu Pass. Untuk logistik, karena kita nggak menemukan warung ya, jadi kita bawa makanan yang dibeli sama rombongan Mas Dewa, odading sama cakwe, ditambah sama kue bolu yang istrinya Kang Lasin punya, kita bayarin. Semoga aja sih, kayaknya cukup karena kan kita cuma tektok. Di base camp tadi kalian bisa mandi, bisa makan, tapi tanya dulu ketersediaan makanan yang ada di base campnya Kang Lasin. Dan bisa juga nitip barang bawaan yang nggak perlu dibawa ke atas atau pas lagi mendaki, jadi bisa dititip di sana. Merbabu Pass ke menuju pos selanjutnya, checkpoint selanjutnya dibikin zigzag dengan kemiringan yang kalau kata Mbak Farah mirip butik. Butik itu tuh miringnya hampir dengkul ketemu dagu. Ini ciri khas Merbabu, jadi setiap jalurnya ada HM yang menandakan itu hak milik. Bisa. Itu dia HM itu toko baju. Salah ya. Jadi dia menandakan supaya kalian harus mengikuti urutan-urutannya supaya nggak tersesat atau hilang seperti yang lagi marak di gunung. Bukan begitu, Mbak? Jadi tipsnya gimana, Mbak, supaya nggak hilang, Mbak? Baik-baik aja lah di jalur, jangan macam-macam. Iya. Ikuti jalur dengan baik. Kalau bisa mah, kalau emang lu nggak yakin itu jalurnya, mending nggak usah diterusin ya, Mbak. Balik lagi ke tempat yang ada sampah-sampah gitu kan. Nah, jejak sampah. Indonesia. Kalau banyak sampah berarti ada di tempat yang benar. Gunung Merbabu setahu saya ada 5 jalur, Mbak ya, yang resmi ya. Kalau Gancik resmi nggak, Mbak? Kayaknya belum deh. Belum ya? Kalau salah sih belum. Iya. Jadi Gancik itu kan adanya di dekat Selo juga. Kan dia sebelahan sama Selo kan? Yang Ganciknya belum resmi. Jadi biasanya kalau udah kehabisan kuota dari Selo, baru kesana. larinya ke Gancik. Tapi nanti ketemu di tengah sama si Selo. Nah, yang jalur resminya itu setahu saya ya ini yang bekas. Lagi, Mbak? Selo. Tekelan, Cutel, sama Suanting bikin sinting. Semoga aja nih di perjalanan berikutnya pengen nyoba Cuntel kalau ada yang ke Merbabu lagi. Biar tamat. Ini kita juga nanjak ya. Sebenarnya lumayan kesiangan, dikarenakan tadi ngurus rombongan Mas Dewa sebentar sama salah-salah jalan. Jadi kalau kalian mau ke base camp si Wekas, pastiin itu ada gapura apa, Mbak? Gapura hitam ya? Gapura hitam. Terus kalau misalnya kalian nanya-nanya sama orang warlock lah ibaratnya yang sekitar jalan raya Magelang Salatiga itu versinya beda-beda jawabannya. Ada yang bisa lewat sini, ada yang bisa lewat satu lagi. Ada yang bilang berapa? 500 meter. Padahal 2 kiloan ada kali tadi. Jadi tuh kita udah nyasar ada kali 4 kali sebelum masuk ininya, dan percobaan ketiga kita masuk sampai atas banget. Roda slip, akhirnya kita turun lagi. Dan itu pun dibantuin sama warlock untuk muterin mobil. Warlocknya bukan sembarang warlock lagi. Kepala desa. Kepala desa, coy. Iya, terima kasih nih untuk sponsornya Mbak Farah. Oh lah. Pocari Sweat dan Nipis Madu. Kita sih menuju pos 1 lah, atau checkpoint selanjutnya setelah Merbabu Pass, masih dengan pepohonan tinggi.
Dan beberapa juga ada tanaman rawa gini sih. Tanaman tingginya ya pohon-pohon pinus gini yang nggak terlalu lebat. Untuk kontur trek tanahnya ya karena masih kemarau jadi berdebu gini dengan tekstur miring yang lumayan nyiksa, dan juga ada beberapa akar yang jadi rintangan. Sampai di pos bayangan 1 2078 mdpl. Jadi tuh sebelum pos 1 ya ini pos bayangan 1. Di sini fasilitasnya nggak ada apa-apa, tanah lapang pun cuma segini doang. Jadi ya sekedar buat istirahat, ngambil napas aja sih. Kalau mau ngecamp mungkin di pos-pos selanjutnya lah, pos 2, pos 3 enak. Jalur setelah pos bayangan 1 menuju pos 1 langsung dikasih miring. Punggungan sih, kita naikin punggungan gitu. Jadi kita nggak melipir-melipir, langsung ke atas road, nggak dibikin zigzag. Vegetasinya masih hutan dengan kelebatan yang sangat jarang dan beberapa tanaman rawa ya. Jadi tuh bisa dibilang sih panas gitu, nggak melindungi dari sinar matahari. Apalagi kan sekarang lagi tengah hari bolong, musim kemarau. Di depan katanya ada pos, kata Mbak Farah. Wah iya, ada pos. Pos 1 nih, ada shelter juga. Ternyata nggak terlalu jauh dari pos 1 bayangan. Sampai di pos 1 fasilitasnya ada shelter. Tanah lapangnya nggak terlalu tegak. Pos 1 Telagarum. Berapa itu ketinggiannya? 2117 mdpl. Jalur setelah pos 1 dikasih lempeng, jadi nggak dibikin zigzag. Kita langsung berjalan di atas punggungan, dimana ini sangat membuat jalurnya terlihat miring gitu, karena kan nggak dibikin zigzag ya, langsung to the point gitu kan. Merbabu, dia terletak di 3 kabupaten, yaitu di Boyolali, Magelang, dan Semarang. Jadi tergantung kalian naiknya dari mana. Kalau WKC ini dia masuknya Magelang sih masih kayaknya, karena nggak jauh dari si Swanting, cuma setengah jam. Jalur WKC ini tadi sih kita nggak ada pengecekan logistik, pengecekan sampah gitu. Pengecekan sampah mah pas turun gitu. Maksudnya pengecekan yang sekiranya akan menjadi potensi sampah. Jadi beda dengan jalur Swanting atau apalagi Selo yang ketat banget gitu. Cuma sih kita kan ini ke TikTok ya, mungkin juga alasannya itu nggak dicek bawaan logistik dan lain-lainnya. Dan kalaupun emang kalian ngecamp juga nggak dicek gitu, ya minimalnya ya kalian harus bawa turun lagi lah sampah kalian. Minimal udah siapin trash bag untuk sampah ketika kalian nanti kelar ngecamp gitu kan. Soalnya udah bagus sih Merbabu kan, apalagi jalur Selo yang ketat banget, makanya jalurnya bersih. Jadi tolong sampahnya dibawa turun. Oke, lihat dah jalurnya tanpa basa-basi, langsung lurus ya tanpa ada zigzagnya. Gokil ya. Pantesan paling pendek ya. Tanjakannya miringnya lumayan lagi kan. Nah baru nemu nih hutannya agak lebat dengan pepohonannya nutupin sinar matahari. Kita neduh dulu lah bentar. Gerah coy, baru dapat teduh nih. Gokil, panas banget men. Ini rasanya kayak lagi di apa ya, kalau bahasa permasakan digarang. Mateng nih, tinggal dibalik doang. Udah golden, apa bahasanya? Golden brown. Golden brown. Brown apa drown? Brown. Coklat. Drown. Sepanjang jalur gua naik ke Wekas, nemu paralon begini nih. Kadang melintang di samping trek, kadang di tengah trek nyebrang kayak gini.
sampai atas. Itu berarti tandanya terdapat sumber air ya. Dan gue sempat nanya sama Kang Lasin dan istrinya, katanya sih ada di pos 2 dan di pos 3, tapi di pos 3 katanya perlu jalan ke bawah sedikit. Ya coba aja nantilah kalau misalnya kita sampai sana, kita lihat keadaan pos mata airnya. Ada pemandangan yang sedikit terbuka, terlihat punggungan dan juga kayak semacam puncakan bukit. Gokil coy, pemandangan via Wakas nih sebelum pos 2 dikasih semegah ini coy, canggih coy. Edan mau sampai pos 2 guys, pemandangannya ciamik, barisan pegunungan merbabu. Gokil. Camping ground pos 2 Wakas 2500 MDPL. Ya cocok sih dibilang camping ground, lahannya luas. Gokil. Bisa muat sekitar 50 tenda lebih nih. Luas banget ke Sabana. Fasilitas di pos 2 camping ground ada toilet MCK sama shelter loh. Hebat loh, ada toiletnya. Pos 2 2500 MDPL. Lanjut menuju pos selanjutnya dari pos 2. Sempat istirahat lama, lanjut pakai jaket karena dingin. Jadi biar nggak kedinginan ya pakai jaket lah. Hehe. Jadi tuh sepanjang di depan mata gua 180 derajat gugusan pegunungan merbabu semua nih. Gokil. Cuma puncaknya yang mana ya? Trek setelah pos 2 menuju pos selanjutnya, gila miring banget. Jadi kita harus melewati bukit pertama dan masih menyusul bukit-bukit selanjutnya dalam antrian di belakang. Harap bersabar. Karena ujian sesungguhnya Wakas ya di sini. Melewati bukit, nggak tanya masih ada lagi. Udah lewat lagi, ada lagi. Gokil. Tuh vegetasi sendiri udah mulai, udah bukan mulai sih, udah kebuka banget karena kan sudah bukan di hutannya Gunung Merbabu via Wakas ya. Jadinya dia udah mau masuk sabana gitu. Otomatis pohonnya kering-kering dan pendek-pendek. Kontur treknya masih dengan kemiringan yang lumayan miring dengan trek tanah berdebu karena masih kemarau dan juga belum hujan-hujan. Jadi pastikan kalian memakai buff kalau kesini, jangan kayak saya. Udah mulai ngeparah guys, treknya lumayan menyiksa. Sampai di atas bukit dan ternyata apakah dia benar-benar ternyata masih panjang saudara-saudara. Kirain teh masih udah di pos 3 gitu. Jalan treknya berbatu kayak gini men. Gokil. Mau sampai ke pos 3 aja berasa trek summit kalau kata Mbak Farah nih. Siapa sih yang menjuluki jalur terpendek? Siapa yang bisa lewat? Termakan kita. Termakan oleh gimmick jalur terpendek. Gokil men. Setelah melewati berpuluh-puluh bukit, akhirnya sampai nih di pos 3. Benar-benar nguji mental banget ini. Mental, tenaga, kesabaran, dan juga kekocakan. Jadi pos
Pos 3 itu ketinggiannya 2784 mdpl dengan lahan camp yang sekiranya muat, nggak terlalu lebar sih, nggak selebar di pos 2. Terbuka panas juga, dan PR juga bawa carrier-nya ke sini. Oh iya bener banget. Lebih baik di pos Siskamling, pos Kamling. Dekat rumah enak. Kalau capek tinggal tidur. Nah ini kita lanjut ke sini nanti nih. Cuma nggak tahu melipirnya kemana karena tidak ada gambaran. Gak jauh dari pos 3, naik satu undakan bukit ya. Ini langsung ketemu percabangan Tekelan Tuekas. Tekelan kemarin kita dari sini ya, bareng sama 3 orang Bandung. Ini namanya Geger Sapi kalau nggak salah. Jadi kita dari sini nih, Wekas kiri, Tekelan lurus saja. Nanti naik sampai Pemancar. Nah ke atas ini udah langsung ke arah puncak Ondurante, triangulasi sama Kenteng Songo. Nah saripnya itu lupa deh kayak di mana. Antara ke Pemancar dulu apa gimana? Kalau yang mau tahu kawahnya Merbabu tuh di mana ya, adanya di jalur Tekelan ini sama di jalur Wekas dan juga jalur Contel ya, ketemu di sini. Kawah Merbabu dari dekat, walaupun nggak kelihatan terlalu aktif ya. Mantap Pak. Oh, Medan. Ya kemana kita? Mana kita? Entahlah, puncak terdekat aja udah. Jadi di sana puncak Pemancar. Nah, kita lurus terus menyusuri punggungan. Itu kayak sih puncak Ondurante. Nah, kita mengarah ke atas. Anjoy. Gue sama Mbak Farah dibikin nyasar. Disangka tuh mau ke atas di sini nih. Atas. Saya pikir tuh puncak Sarip, cuma di atas gak ada pelangnya. Nah, berhubung karena udah sore dan kita mau lanjut ke puncak triangulasi yang masih jauh banget di belakang bukit ini nih. Daripada kita kena malam di puncak, mendingan kita turun lah, nggak memaksakan. Lagian juga udah pernah kan ke sana triangulasi. Nah, yang saya bingung kok puncak Sarip itu nggak ada pelangnya gitu. Pas saya ke atas itu ada tanah lapang tapi nggak ada pelangnya. Nah, kita akhirnya turun menuruni antara si bukit-bukit ini nih, punggungan ini. Kita turun ke tengah sampai ke sini. Akhirnya sampai ketemu si sumber air nih di sini. Bavara lagi ambil air sini. Jadi kalau menurut gua kan nanti setelah lo dari Tekelan tuh jalur bercabang tuh ada yang ke atas, ada yang ke kanan. Lo mending lihat kanan yang arah ke pos air ini. Nah, nanti lu tinggal naik ke punggungan yang tadi gue turun. Nah, tinggal ke atas, udah ke kiri udah triangulasi sama Kenteng Songo. Biar nggak nyasar kayak gue. Gue nggak lanjut karena gue udah kesorean sama Mbak Farah sih. Ya, nggak apa-apa lah ya, nggak gagal muncak ya Mbak ya. Iya. Yang penting kita mager sebenarnya, gue tadi mau tidur di pos 3 tapi pos 3 panas. Ya udah lanjut lah sampai sini. Yang penting kita ini ya. Seru-seruan trekking. Yoi. Yaudah, makasih yang udah nonton. Nih cuplikan pas turun. Jangan kemana-mana dulu men. Jadi ini adalah cuplikan video kalau kalian mau summit ke puncak triangulasi dan juga Kenteng Songo. Ini video gue ambil ketika gue naik bareng sama Mang Bud Arsim TV, Kang Adam Arsip Petualang, dan juga temannya Mang Bud yaitu Kang Yudis. Dan mereka bertiga itu dari Bandung. Jadi kebetulan gue punya footage yang kemarin. Inilah gambaran trek kalau mau ke puncak Kenteng Songo dan triangulasi ya. Edan pokoknya Edan dah pokoknya Edan.
gokil. Jadi kan tadi dari sini saya salah ngambil jalan. Gue ngambil jalannya ke kanan, gue salah ngambil jalan. Aturan kita ke kiri, ke Puncak Sarip dulu. Kalau mau ke Puncak Sarip, jalur sabit menuju Puncak Sarip. Masih pedes cuy, pedes banget, perbatuan gitu. Dengan kemiringan yang miring banget. Ini apa yang ngap-ngapan. Nah, vegetasi yang terbuka dan juga langsung kena matahari langsung. Tapi kita gaskan, lanjutkan ke Puncak Sarip karena belum pernah. Well, puncak pertama, Puncak Sarip. Mantap. 3137 mdpl. Oh gokil, ada yang ngecamp di sini loh. Mantap. Tos yuk. Apinya kelihatan dari Sarip Peak atau Puncak Sarip. Dan nggak masuk akal ini. Ngecamp di atas coy. Kuat banget coy. Lanjut menuju puncak Genteng Songo dan Triangulasi. Nanti kita masih naik turun. Gokil, treknya ya begitu, bebatuan, tanah terbuka. Kalau kalian udah nonton video ini dan ngeliat ini apa namanya, udah sampai sini gitu, semangat ya. Persimpangan kalau ke atas undur rantai, ke kiri jalurnya kasih katanya lebih enak. Kita coba yang sebelah kiri. Tipis guys jalurnya, langsung jurang tuh, bahaya banget. Pasti fokus kalau kalian lihat ini ya. Makanya berat tidak? Genteng Songo sampai juga 3122 mdpl. Kesini lagi yang ketiga kali. Alhamdulillah. Lanjut Triangulasi. Wah, roboh coy pelangnya, jadi nggak bisa foto nih. Puncak Triangulasi 3142 mdpl. Jadi itulah gambaran trek ketika kalian ingin summit menuju Puncak Triangulasi dan Genteng Songo. Gimana treknya? Gokil kan? Pemandangannya bagus tapi menantang banget. Jadi pastikan kalau kalian kesini jangan sampai salah jalur kayak gue ya. Dan footage tadi semoga bisa menjadi gambaran kalian untuk mencapai Puncak Triangulasi dan Genteng Songo. Dan berikut adalah video turun selama gue mendaki Mount Bavara tadi. Milih kiri ya. Dari pos 3 lanjut turun menuju pos 2. Bismillah. Sampai lagi di pos 2. Tuh pelangnya tuh. Ya, semoga sampai bawah. Kalaupun kena gelap nggak terlalu ini banget lah. Habis maghrib lewat dikit-dikit lah sebelum isya. Alhamdulillah sampai base camp lagi. Udah kita istirahat dan tinggal jemput rombongan Mas Dewa. Nyampe juga nih rombongan Mas Dewa, mantap. Bang Nopal dan Bang Mamat